Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari kelompok F1. Di sini saya akan menyampaikan tugas yaitu pembahasan tentang mat far'i. Nah, di sini saya akan membahas 3 mat. Yang pertama, mat lin atau mat lain, yang kedua, mat arid li suhun, dan yang ketiga, mat iwat. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mat lin atau mat lain. Mat sendiri artinya panjang dan lin artinya lembut. Terdapat 2 huruf mat lin. Yang pertama wawu dan yang kedua ya. Nah, mat lin ini bisa terjadi karena terdapat 2 huruf yaitu wawu atau ya yang berharokat sukun, yang sebelumnya didapatkan huruf yang berharokat fathah dan setelahnya terdapat huruf yang disukunkan karena wakof. Di sini mat lin bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Nah, yang kedua yaitu mat arid li sukun. Mat sendiri artinya sama yaitu panjang, dan arid itu bisa dikatakan muncul atau nampak, dan li sukun artinya yang disukun. Nah, mat arid li sukun ini bisa terjadi ketika terdapat mat asli atau mat tabi'i yaitu fathah bertemu alif, wawu domah bertemu wawu, dan kasroh bertemu ya. Nah, ini terjadi ketika huruf mat tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena wakof. Nah, mat arid li sukun ini bisa dibaca 2, 4, dan 6 harokat. Dan selanjutnya yang ketiga mat iwat. Mat artinya panjang, iwat artinya pengganti atau digantikan. Nah, mat iwat ini bisa terjadi ketika terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin yang diwakofkan dengan menggantinya dengan harokat fathah. Mat ini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembahasan ketiga mat ini tadi, mari kita uraikan berikut ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mat lin. Mat lin terdapat 2 huruf, yaitu yang pertama huruf wawu dan yang kedua ya yang berharokat sukun. Nah, bisa terjadi ketika terdapat 2 huruf tersebut yang sebelumnya diawali dengan huruf yang berharokat fathah dan setelahnya terdapat huruf yang disukunkan karena wakof. Seperti dalam contoh yaitu min khaufin. Contoh min khaufin. Nah, ini pada wawu berharokat sukun. Sebelumnya terdapat huruf hijaiyah yang diawali dengan huruf fathah. Ini fathah. Nah, lalu setelah wawu sukun itu terdapat huruf fa yang berharokat. Ini ketika di wakof, maka dibaca min khauf. Ini jika diwakofkan. Ini bisa dikatakan menjadi mat lin atau lain. Nah, jika min khaufin ini diwakofkan menjadi min khauf, itu disebut dengan mat lin. Namun jika diwasolkan menjadi min khaufin, maka ini tidak bisa disebut dengan mat lin, tetapi hanya disebut dengan hukum lin, karena khaufin ini tidak diwakofkan. Ketika diwakofkan akan dibaca min khauf, dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Seperti dalam surat
Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu dalam kalimat Quraisyin pada ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Ini jika diwakafkan terdapat huruf ya. Huruf ya ini termasuk huruf madlin. Nah, dalam sebelumnya ya ini terdapat huruf yang berharokat fathah, dan setelahnya terdapat huruf yang diwakafkan karena disukunkan karena wakaf, maka dibaca li'ilafi Quraisy. Nah, beda lagi kalau ibaratnya tidak diwakafkan, dilanjutkan dengan ilafihim. Nah, ilafihim ini jika diwasolkan maka hanya menjadi hukum lin, yaitu dengan bacaan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i wasyif. Bukan Quraisy tapi Quraisyin ila, begitu. Ini pembahasan hukum mad lin. Yang selanjutnya yaitu hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad artinya panjang, arid nampak atau terlihat. Terus sukun, li sukun karena disukunkan. Bisa terjadi ketika terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah disukunkan karena wakaf. Huruf mad tabi'i tersendiri yaitu alif bertemu dengan fathah bertemu dengan alif, terus kasroh bertemu dengan huruf ya, lalu domah bertemu dengan wawu. Ini disebut huruf mad tabi'i. Nah, ini terjadi ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena wakaf. Seperti contoh pada al-muslimun. Al-muslimuna. Ini wakaf. Al-muslimuna. Nah, ini kan terdapat hukum mad, yaitu domah bertemu dengan wawu. Ini huruf mad. Dan setelahnya terdapat huruf hijaiyah yang berharokat namun diwakafkan menjadi bacaannya al-muslimun. Nah, ini yang dinamakan mad arid li sukun. Lalu dalam contoh lain yaitu min sijil. Min sijil. Ini dalam surat Al-Fil ayat keempat. Ini wakaf ya. Nah, ini kan terdapat hukum mad tabi'i, yaitu kasroh bertemu dengan huruf ya, dan setelahnya bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena wakaf. Jadi bacanya min sijil, bukan min sijilin. Nah, ini yang dinamakan hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Nah, lalu yang ketiga yaitu mad iwad. Mad iwad, mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Mad iwad ini bisa terjadi ketika terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin
yang diwakafkan, seperti dalam contoh kabiron. Ini dalam ayat kabiron. Nah, ini bisa dibaca mad iwad ketika diwakafkan ada huruf yang berharokat fathah tanwin, maka dibaca kabiro. Ini dibaca 2 harokat. Jadi mad iwad ini bisa terjadi pada bagian ayat-ayat dalam Al-Quran ketika terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin dan di akhir kalimat atau diwakafkan, yaitu dengan membaca mengganti dengan harokat fathah. Jadi dengan harokat fathah seperti contoh ini tadi, yaitu dengan membaca kabiro bukan kabiron. Nah, ini adalah hukum mad iwad. Nah, begitulah penjelasan dan penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.